Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi kami tentang komputer dan ilmu psikologi dalam pengukuran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, Aulia Fatihate, JKFM Lodo, Martin Salmon Lebo, Priscila Janet Raga, Selvi SW Manafe, dan Teresa Sandra Wabi. Kepada para pemateri, waktu saya berikan. Jadi, komputer based test adalah alat ukur psikologi yang menggunakan komputer dalam proses administrasi, skorsing, dan interpretasi. Komputer based test merupakan ujian yang dikerjakan di komputer sehingga tidak memerlukan kertas, pena, maupun pensil untuk menjawab pertanyaannya. Semua soal tertulis dan lembar jawabannya juga disediakan di komputer sehingga hanya tinggal mengklik jawaban yang benar maupun salah atau tinggal mengetik kalau menjawab pertanyaan selesai. Next. Secara teoritis, komputer based test mempunyai keuntungan lebih cepat, objektif, dan fleksibel. Kelebihan lain dari komputer based test adalah efisiensi, pelaksanaannya dapat dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan, dapat dilaksanakan secara individual dalam suasana yang nyaman, administrasi dan skorsing yang standar, dan mengurangi kesalahan, mempunyai prosedur testing yang menggunakan teknologi, dan mempunyai kesempatan lebih pada seseorang yang secara mental atau fisik cacat sehingga tidak dapat menggunakan alat tulis. Oke, yang berikutnya adalah manfaat dari komputer based test dalam tes psikologi. Yang pertama adalah mendorong penyesuaian diri dengan perkembangan teknologi. CBT mendorong manusia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Mahasiswa sebagai generasi muda dan lekat dengan teknologi harus menyesuaikan diri dengan adanya tes berbasis daring ataupun berbasis komputer. Yang kedua adalah hemat biaya atau anggaran. Salah satu kelebihan yang paling dirasakan dari penggunaan CBT adalah hemat biaya atau anggaran. Yang ketiga adalah hemat waktu. Selain hemat biaya, CBT juga hemat waktu baik untuk peserta maupun penyelenggara tes. Saat mengadakan tes atau ujian, tidak perlu menyediakan kertas dan alat tulis, sehingga persiapan tes tidak memakan banyak waktu. Untuk itu, penggunaan waktu lebih efisien. Yang keempat, hasil tes lebih akurat. Hasil tes lebih akurat karena sistem komputer meminimalisir kesalahan manusia atau human error. Pemeriksaan dan penghitungan lembar jawaban peserta dilakukan oleh sistem komputer, sehingga kesalahan dalam penghitungan sangat minim terjadi. Yang kelima adalah memudahkan peserta tes. Peserta tes dengan penggunaan metode CBT tidak perlu pusing mempersiapkan alat tulis seperti pena atau pensil dan papan untuk kertas jawaban. Peserta cukup datang ke lokasi tes, lantas membaca soal dan menjawab pertanyaan di komputer. Yang berikutnya dan yang terakhir adalah ramah lingkungan. CBT tidak menggunakan kertas, artinya metode ini jauh lebih ramah lingkungan daripada metode PBT. Bahan pembuatan kertas adalah pohon. Bila penggunaan kertas banyak, maka semakin banyak pula pohon yang harus ditebang. Kabar baiknya, metode CBT meminimalisir penggunaan kertas sehingga jauh lebih ramah lingkungan. Oke, yang berikut kendala-kendala dari komputer based test dalam tes psikologi. Dalam melakukan tes psikologi dengan menggunakan metode komputer based test, terdapat kendala-kendala yang mungkin dialami oleh tester. Yang pertama, kondisi jaringan yang kurang stabil atau bahkan jaringan hilang. Yang kedua, tidak semua komputer tidak dalam keadaan yang stabil. Yang ketiga, memerlukan perangkat elektronik yang dapat membuat jaringan komputer baik melalui kabel maupun nirkabel. Yang keempat, pelaksanaan tes memerlukan energi listrik yang secara penuh, sehingga ketika listrik padam, pelaksanaan tes juga ikut terhenti. Yang kelima, waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tes lebih lama karena harus disesuaikan dengan jumlah peserta yang mengikuti tes dan jumlah komputer yang tersedia, sehingga memerlukan
penjadwalan waktu pelaksanaan tes. Di sisi lain, terdapat kekurangan CBT, yaitu tidak adil bagi yang tidak mampu mengoperasionalkan komputer atau memiliki fobia komputer, memberikan kesempatan latihan sehingga dapat mengurangi kualitas tes. Interpretasi dapat tidak akurat, terdapat kemungkinan tidak ekuivalen secara psikometri, tidak memberi kesempatan menggunakan strategi yang sama dengan paper dan pensil tes. Misalnya tidak boleh melihat item sebelumnya atau merubahnya. D. Perancangan dan implementasi dari computer based test dalam tes psikologi. A. Gambaran umum dan alur sistem tes RMIB. Pada bagan di slide ini menjelaskan gambaran umum tahapan pada sistem aplikasi tes psikologi RMIB. Tahapan kerja dari sistem yang akan dibuat yaitu, yang pertama, sebelum peserta mengerjakan tes ini, peserta harus memasukkan data dirinya terlebih dahulu, lalu peserta akan memilih 3 pekerjaan yang paling diminatinya. Berikutnya, pada tes psikologi RMIB ini, peserta diinstruksikan untuk mengurutkan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan minatnya. Urutan dimulai dari nomor 1, yaitu pekerjaan yang paling diminati oleh peserta, hingga nomor 12, yaitu pekerjaan yang tidak diminati oleh peserta. Kemudian, sistem akan menjumlahkan seluruh data yang telah dikerjakan oleh pengguna dan mengurutkan berdasarkan jumlah nilai terkecil hingga terbesar. Dari hasil tes tersebut akan dicocokkan dengan dataset menggunakan metode random forest untuk mendapatkan kesimpulan apakah cocok atau tidak minat peserta dengan hasil scoring yang sudah didapatkan. Dan tahapan yang terakhir adalah peserta dapat memilih hasil tesnya berupa 3 hasil scoring dengan total nilai terendah berdasarkan tes RMIB dan kesimpulan jenis pekerjaan apa yang cocok dengan peserta. Selanjutnya, diagram alur random forest. Diagram alur random forest merupakan salah satu metode dalam pohon pengambil keputusan. Pohon pengambil keputusan mengklasifikasikan suatu sampel data yang belum diketahui kelasnya ke dalam kelas-kelas yang ada. Penggunaan metode random forest dalam sistem tes psikologi RMIB ini yaitu dengan mencocokkan data yang ada pada dataset dengan hasil dari tes psikologi itu sendiri. Alur random forest menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam mengimplementasikan random forest. Yang pertama, menyiapkan data yang diperlukan sebagai dataset. Data yang digunakan diambil dari database. Kemudian, membuat model klasifikasi. Lalu, melatih model klasifikasi tersebut. Setelah model klasifikasi dilatih, menguji model tersebut dan memeriksa nilai keakuratan menggunakan nilai aktual dan nilai prediksi. Yang berikutnya, implementasi database. Keterangan tabel pada database adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta menyimpan data seluruh peserta. Yang kedua, hasil RMIB, menyimpan data hasil tes psikologi RMIB. Yang ketiga, minat peserta, yaitu menyimpan data minat peserta. Yang keempat, profesi, yaitu menyimpan data pekerjaan. Yang kelima, jenis pekerjaan, yaitu menyimpan data jenis pekerjaan. Nah, pada gambar di atas merupakan implementasi database pada sistem tes psikologi berbasis komputer. Terdapat 4 tabel yang dikhususkan untuk tes psikologi RMIB, yaitu tabel hasil RMIB, tabel minat peserta, tabel profesi, dan tabel jenis pekerjaan. Relasi antara tabel digunakan untuk mengkomunikasikan data dari satu tabel dengan tabel lainnya, dengan mencocokkan primary key dengan Freudian key, dengan tujuan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang ada pada suatu database. Berikutnya,
pengujian hasil tes RMIB menggunakan metode random forest. Pengujian ini dilakukan dengan cara tester mengerjakan tes psikologi RMIB. Setelah pengguna telah selesai mengerjakan seluruh paket soal, data hasil jawaban, pengguna akan dibandingkan dengan database menggunakan metode random forest. Berikut merupakan contoh hasil tes yang didapatkan oleh random forest. Oke, nah pada gambar di atas merupakan contoh dari hasil tes RMIB, keluaran yang ditampilkan pada halaman hasil tes RMIB berisi 3 hasil scoring dengan jumlah nilai terendah dari 12 jenis pekerjaan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Dan ada minat peserta yang telah dipilih oleh peserta sebelum mengerjakan tes RMIB. Nah, tiap hasil scoring dicocokkan dengan masing-masing minat yang telah dipilih sebelumnya. Mencocokkan hasil scoring dan minat menggunakan pohon keputusan atau random forest. Berikut merupakan contoh pohon keputusan random forest. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.